Tinggal Pak Jokowi menjelaskan berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu. Sampai hilang dan sebagainya, UGM itu sudah ada formatnya, andai kata hilang, itu kemudian ada yang namanya surat pengganti, bukan ijazah itu dicetak lagi. Ini akan menjadi skenario baru, bahwasannya dia ke SPKT itu bukan mau melaporkan ijazah dia yang dituduh sama Roy Suryo CS, tapi dia mau laporan ijazah mereka atau ijazah dia itu hilang. Masalah ijazah dipersoalkan. Kalau memang hilang, bilang aja hilang. Kalau memang nggak punya, bilang aja nggak punya. Rakyat cuma penasaran, pengen tahu benar tidak yang dikatakan Bambang Tri kalau Bapak tidak punya ijazah. Hanya itu kok, biar nggak merambah kemana-mana. Coba, ngapain Bapak ke situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Kosi Politik ya. Nah, di kesempatan kali ini saya ada informasi yang cukup menarik sekali ya untuk kita simak bersama. Ini soal kelanjutan kasus ijazah Pak Jokowi ya. Yang menarik di sini adalah Pak Jokowi saat berkunjung ke Polda Metro Jaya, dia malah masuk ke loket pelayanan kehilangan. Apakah Pak Jokowi mau bikin alasan ijazahnya hilang atau apa ya? Atau ini mungkin cuma skenario belaka? Itu menjadi tanda tanya besar ya. Dan di sini Pak Mahfud MD dan juga sejumlah netizen yang kritis berkomentar langsung soal kejadian ini. Kata Pak Mahfud MD, Pak Jokowi tinggal menjelaskan saja ya soal kehilangan ijazahnya kepada publik. Mungkin menurut Pak Mahfud MD, daripada kebanyakan drama mending akui saja semuanya. Nah, yang menarik di sini adalah dari kubu Roy Suryo. Roy Suryo menjelaskan bahwa apabila ijazah hilang itu tidak bisa dibuat baru lagi ya. Kalau ijazahnya hilang, itu ada yang namanya surat pengganti dan bukan dibuat lagi. Dan baru-baru ini Pak Prabowo Subianto juga menyinggung soal kasus ijazah ini ya. Nah, seperti apa informasi lengkapnya? Mari langsung saja kita simak bersama. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Duh Pak, jujur aja, apa susahnya sih? Kalau memang hilang, bilang aja hilang. Seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. UGM tinggal mengatakan, loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu. Sampai hilang dan sebagainya. Dan yang paling penting lagi, tidak boleh kalau ada sebuah ijazah yang hilang atau skripsi yang hilang, itu kemudian dibuat baru. UGM itu sudah ada formatnya, andai kata hilang, itu kemudian ada yang namanya surat pengganti, bukan ijazah itu dicetak lagi. Jadi ini mungkin skenario ini. Jadi seolah-olah itu pernah hilang. Kan ada satu profesor dari hukum, meskipun itu katanya pendapat pribadi, ijazahnya pernah hilang, kemudian sekarang dibuat lagi. Itu nggak boleh kalau ada dibuat baru persis, kecuali munculnya surat keterangan. Tapi kalau surat keterangan pun nanti harus diverifikasi. Jangan-jangan itu surat keterangan yang memang sengaja dibuat karena ijazah yang dulu nggak ada. Mas Roy, saya izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh iya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada. Saya andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftar ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM. Dan UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu nih. Oke. Ini yang penting. Ya, tapi Anda berarti ke UGM. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. Oke. Yang sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas. Sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Oh, sudah pasti dong, Mas. Oke. Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan
Itu nggak jujur, Mas. Begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, itu nggak jujur, Mas. Begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Gini, Mas. Gini, Mas. Polemik dugaan ijazah palsu memasuki babak baru. Dari Rektor UGM, Profesor Dr. Markus Priyogunarto, SHM Hum, Guru Besar Hukum Pidana UGM, mengklaim bahwa ijazah Jokowi pernah ada, namun kini tidak tersimpan arsipnya di kampus. Ini akan menjadi skenario baru, bahwasannya dia ke SPKT itu bukan mau melaporkan ijazah dia yang dituduh sama Roy Suryo CS, tapi dia mau laporan ijazah mereka atau ijazah dia itu hilang. Wes ketebak, alur ceritane ketebak iki dalange Profesor Markus Priyogunarto SHM Hum sebagai Guru Besar Hukum Pidana UGM. Dia mengklaim loh, ini nanti narasi yang ada di laman UGM iki so hilang iki engko. Revisi lagi jangan-jangan. Kalau memang hilang, bilang aja hilang. Kalau memang nggak punya, bilang aja nggak punya. Rakyat cuma penasaran, pengen tahu benar tidak yang dikatakan Bambang Tri kalau Bapak tidak punya ijazah. Hanya itu kok, biar nggak merambah kemana-mana. Coba, ngapain Bapak ke situ? Padahal di rumah aja. Kalau ada ijazahnya, tunjukin nih, ijazah saya ada. Selesai. Ngapain coba harus ngajak-ngajak temen, suruh ngunjuk-ngunjukin ijazah? Yang diminta diunjukin ijazah Bapak, bukan ijazah teman-teman Bapak. Lah, rak rentetan skenario ini jelas toplek ketiplek tenan. Dengan pertanyaan dari anaknya si Otto Hasibuan selaku pengacaranya Jokowi kepada Roy Suryo, ini sudah menjadi kegamblangan sebenarnya. Tapi peternakan Mulyono nggak mau ngaku, tetap menjilat buritnya Mulyono, dilatih terus. Bilanglah setiap ini laporannya ke SPKT. Betul, SPKT, dan di depan sudah saya sampaikan SPKT itu apa saja, pelayanannya bagaimana, sudah saya jelaskan di depan. Anehnya, kasus yang terjadi pada Jokowi itu kan melaporkan Roy Suryo CS mengenai tuduhan ijazah palsu dengan dia membawa ijazah asli. Lah kenapa kok SPKT ini di tempat pelayanan kehilangan? Kehilangan apa? Kehilangan muka. Terus didukung ya itu tadilah dari pihak UGM. Terus dari pengacaranya mancing-mancing seperti itu. Sebenarnya mau selintut-selintut seperti apapun, kebohongan, bangkai nggak bisa ditutupi. Itu cara Tuhan menunjukkan bagaimana kebohongan itu akan terungkap. Yes, itu tadi kalau Anda bisa memahami, ya seperti itu skenarionya. Kemarin saya posting Viti Jokowi ada di SPKT pelayanan kehilangan. Ternak-ternaknya pada nyerang saya, katanya saya bodoh, yang namanya laporan tetap di SPKT. Betul, laporan tetap di SPKT. Dan SPKT itu banyak sekali pos-posnya untuk laporan. Betul, nih ya SPKT, Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu, memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat termasuk penerimaan laporan polisi, pengurusan administrasi kepolisian, dan pelayanan surat keterangan SKCK dan SKTLK. Pengurusan administrasi kepolisian, pengaduan tindak pidana, serta konsultasi hukum. Ini kalian baca nih, kalian juga baca sendiri pelan-pelan, searching dulu di Google. Nih, pelayanan SPKT seperti ini. Dan ini juga pelayanan SPKT.
Monggo dibaca pelan-pelan atau searching sendiri di Google. Nah, kalau Jokowi kemarin melaporkan soal ijazah keasliannya dari SD, SMA, serta perguruan tinggi UGM yang dia bilang asli, kenapa ada di pos pelayanan kehilangan, tidak di pelayanan masyarakat? Di pelayanan masyarakat kosong juga. Kalaupun ada masyarakat yang mengadu, yang pasti Jokowi nggak antri karena ada prioritas. Saya yakin karena ada pengacaranya anaknya si Otto sama beberapa pas pampres dalam video yang ada di depan saya share. Logikanya, logika goblok saya ya, kenapa Jokowi ada di pelayanan kehilangan? Karena ini kemarin juga sudah Pak Jokowi membawa langsung, karena kami juga sudah menduga akan diminta, sudah dibawa langsung ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Semua sudah diperlihatkan secara jelas. Jokowi tunjukkan ijazah SD, SMA, hingga UGM ke penyidik Polda Metro Jaya. Kasihan banget sih Pak, map berisi 3 ijazah dilipat-lipat. Lagian sekelas mantan presiden lo punya ajudan no berapa no hitung. Mapnya kuning, kayak map tukang nagih hutang. Tak kasih tahu ya Pak. Nih ijazah SD, rapot SD masih. Ijazah SD aja covernya seperti ini, mapnya seperti ini nih Pak. Ini rakyat jelantah. Udah usang, mapi sudah D3. Mapnya aja berkelas Pak, map saya rakyat jelantah. Ini mantan presiden mapnya alah kayak tukang rentenir nagih hutang Pak, asli. Emang nggak ada ya staf bapak ataupun ajudan, asisten atau apalah yang katanya ada pas pampres? Masa ke Polda Metro Jaya mapnya kayak gini? Ini ijazah loh Pak. Nih, dalamnya ijazah itu seperti ini Pak. Nggak kelihatan ya? Tar. Tuh, ini ijazah SD. Mapnya seperti ini. Nih, mapnya. Tuh. Nih yang D3 nih, diploma. Mapnya aja bagusan seperti ini meskipun udah kusang. Masa pakai map seperti ini nih, berisi ijazah SD katanya, SMA sampai UGM. Ya kali UGM ngeluarin ijazah pakai map seperti ini, dilipet-lipet kayak gitu. Ijazah apa fotokopian meneh? Ya. Nah, di kesempatan ini saya ingin menegaskan lagi bahwa menarik ini. Jadi ada seorang yang kemarin menjadi pemicu ini muncul semua, yaitu kader dari partai sebar ijazah itu ya, dari PSI itu, namanya Dian Sandi Utama. Masuk jebakan dia. Saya memang di salah satu siaran live itu mengatakan dia memastikan bahwa itu asli, dan itu dikatakan dari Jokowi ya. Nah, dia bantah ini dalam tweetnya yang terbaru. Saya tidak pernah mengatakan itu dari Jokowi. Bagus ya, karena di diskursus bersama Dr. Resmond, saya paksa dia untuk mengatakan itu dari mana. Itu bukan dari Jokowi. Berarti hoax kalau itu dia mengatakan asli gitu loh. Dan kalau selama ini kemudian disalahkan, kami ini menganalisis ya, Dr. Resmond, saya menganalisis ijazah yang salah ya. Nah, berarti ijazah yang salah itu dia yang dibayarkan, masuk perangkap dia. Itu sengaja. Kalau di dalam live saya katakan dalam utasnya dia cerita-cerita itu. Iya, menyebarluaskan. Jadi Dian Sandi itu ngancam gitu di tweetnya. Berarti justru Pak Jokowi harusnya melaporkan si Sandi Utama. Iya, karena lojaknya selalu mengatakan semua yang beredar itu tidak benar. Karena ijazahnya itu tidak pernah dikeluarkan dan masih dalam bentuk foto masih dalam bentuk laminating. Demikian juga Pak Jokowi menuntut orang namanya Dr. Sigit Sunarta di UGM karena tahun 2017
Pak Sigit Sunarto itu menampilkan fotokopi yang sama dengan yang dikeluarkan Dian Sandi, dan itu ada rekamannya dimuat di Kompas TV dan disaksikan oleh kayaknya teman-temannya dan dibesarkan dalam Infocus gitu ya, dalam screen yang besar gitu. Nah, jadi karena itu cukup identik, dan kalau itu dikatakan tidak benar, maka adalah sekarang penyebar hoaxnya itu udah kena. Jadi sebenarnya kebohongan itu mau ditutupi dengan kebohongan yang lain akan ketahuan. Gitu. Dan satu lagi yang penting lagi, ada hoax juga yang diedarkan. Konon kami ini minta maaf kepada UGM. Oh, ada? Ya gitu. Pak, memang di ruangan tanggal 15 itu kami mau pamit sebagai orang beretika. Ya. Kami pamit dan mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang itu dipotong. Oh, ya kan. Jadi seolah-olah kami itu mohon maaf gitu. Ini kalau orang mengerti etika, ya pasti kita meminta, dan itu makanya kalau lihat itu utuh. Hari ini kami masih menagih janji dari Universitas Gadjah Mada. Mana rekaman utuh pertemuan selama 1 jam 20 sekian menit. Ya, karena kalau dipotong-potong, disebut-sebut Roy Suryo sudah memeriksa foto-foto dari UGM. Saya nggak memeriksa, saya hanya melihat aja. Meriksa itu adalah dengan menggunakan alat, sama seperti petugas kepolisian yang menerima laporan Pak Jokowi kemarin. Itu pasti nggak memeriksa, ya pasti cuma melihat. Pengakuan yang sama disampaikan oleh salah satu ketua KPU kemarin yang ketemu saya di Kompas TV. Yang namanya verifikasi KPU itu ternyata dia hanya melihat saja, kemudian dilihat ada legalisir dari UGM apa ada, ya sudah. Menanyakan UGM. Jadi dia nggak meriksa, dia nggak punya alat verifikator, dia nggak punya alat uji forensik. Udah, saya menghargai kejujuran Pak Ilham semalam, ya gitu, dan itu semakin menambah